Sekarang kita bakal ngebahas tentang titik terjauhnya. Ini gue gambarin ulang lagi. Oke. Jadi titik terjauh adalah ya udah di sini. Di sini nih. Soalnya titik awalnya A, titik terjauhnya adalah B. Nah, keterangan yang perlu teman-teman tahu pada saat titik terjauh adalah misalnya pada bidang datar doang ya. Y-nya sama dengan 0. Dah, itu aja sih yang perlu teman-teman tahu. Nah, sisanya tinggal disesuaikan sama yang ditanya di soal. Misalnya gue pengen nyari apa ya? Berapakah jarak terjauh ya? X max berapa? Nah, tinggal kita otak-atik nih dari dua dimensi, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Gue meninjau secara vertikal dulu pertama. Yang ditanya. Oke, sebelumnya gue kasih tahu dulu. Ini misalnya contoh soal aja ya. V0-nya jangan 5 deh. 50 misalnya. Terus alfanya misalnya 45 derajat. 50 meter per second ya. Alfanya adalah 45 derajat. Nah, pada sumbu vertikal keterangan yang perlu diketahui adalah dari 3 rumus ini, rumus mana yang bakal gue pakai ya. VY itu nggak perlu, sehingga rumus ke-1 dan ke-3 bisa gue coret. Jadi gue bakal pakai rumus yang kedua. Y sama dengan V0 Y kali T kurangi setengah GT kuadrat. Terus Y-nya adalah 0. Lalu V0Y aja dulu ya, kali T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, kita bisa tahu nih dari sini T-nya berapa waktu untuk mencapai dari titik A ke titik B. Dengan cara ini dipindahin ke ruas kiri yang ini. Setengah GT kuadrat sama dengan V0Y dikali T. Bisa coret nih, T-nya bisa coret. Lalu setengah G sama dengan V0 dikali sin alfa. Setengah GT, salah. T-nya adalah 2 V0 sin alfa per G. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bola ini sampai dari titik A ke titik B adalah ini, 2 V0 dikali sin alfa per G. Tuh. Lalu gue tinjau secara horizontal ya. Nah, secara horizontal dia geraknya adalah GLB. Sehingga persamaan umumnya adalah X sama dengan V0X. Kalau pakai titik. V0X kali T. Nah, T-nya kan sama. Tadi kita ninjau T dari A ke B. Di sini juga T dari A ke B juga kan. Karena dia bergerak secara bersamaan nih. Pada saat gerak secara horizontal juga bergerak secara vertikal, sehingga TAB di sini untuk yang pergerakan secara vertikal bisa kita pakai ke TAB di pergerakan secara horizontal. Karena tadi gue jelasin lagi. Misalnya geraknya dari titik ini ke titik ini. Dia bergerak secara berbarengan kan. Bergerak secara horizontal, juga bergerak secara vertikal gitu. Jadi T-nya sama aja sih, bisa disubstitusi. Nah, jadi X-nya adalah ini X max berarti titik terjauh V0 dikali cos alfa ya kan,
Pokoknya di sini biasanya X-nya tuh cos biasanya. Sudut elevasi tuh yang ini, bukan yang ini biasanya. Jadi yang ini ya. Dikali TAB, kita substitusi nih. 2 V0 sin alfa per G. Nah, ini bisa diotak-atik lagi persamaannya dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi ini bisa disatuin V0 kuadrat dikali 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, 2 sin alfa cos alfa nilainya adalah sin 2 alfa. Ntar teman-teman bisa belajar di identitas trigonometri. Sehingga persamaan akhirnya adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Dapat tuh. Sehingga tinggal masukin angkanya. V0-nya adalah 50 kuadrat dikali sin dari 2 kali 45 derajat per G. G-nya belum gue ganti, 10 aja. 2500 dikali sin 90 adalah 1 per 10. Sehingga perpindahannya adalah dari titik A ke titik B secara vertikal atau X-max-nya bisa dinyatakan juga adalah 250 meter. Nah, persamaan ini bakal berguna buat misalnya diketahuinya apa ya? Sudutnya tuh pokoknya aneh-aneh ntar. Ini sangat membantu sih sin 2 alfa. Membantu banget. Jadi, gue bantu recap lagi. Untuk X-max itu V0 kuadrat sin 2 alfa. Kalau teman-teman mau ngapal ya, meskipun gak gue saranin. Lalu Y-max-nya, kalau nggak salah tadi, V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Terus waktu untuk mencapai, ini gue pindahin aja. Gue yang sini ya. Ini persamaan-persamaan penting. Walaupun sebaiknya nggak dihafal, tapi gue bantu recap aja lah. Lalu waktu yang dicapai untuk mencapai titik terjauh, TAB dalam hal ini, TX max lah. T untuk mencapai titik terjauh adalah 2 V0 sin alfa per G. Bang, gimana buat waktu untuk mencapai titik tertinggi? Ini titik tertinggi ya. Jadi waktu dari sini ke titik ini secara horizontal nih, misalnya ini titik O misalnya. Nah, gimana? Jadi keunikan dari gerak parabola yang di ruang hampa, dalam hal ini kita mengabaikan gesekan udara, adalah ini dia simetri pergerakannya. Jadi waktu dari AO dan OB waktunya adalah sama. Jaraknya juga sama. XAO sama dengan XOB. Gitu. Pada kondisi ruangan hampa ya. Diasumsikan nggak ada gesekan udara. Jadi TAO atau T saat Y-max adalah 2 V0 sin alfa per G kali setengah. Karena setengahnya. Ya udah nih tinggal coret. Sehingga V0 sin alfa per G. Gitu. Terus misalnya kalian nanya juga jarak ke titik tertinggi, jarak secara horizontal nih maksudnya. Ya udah, tinggal ini dibagi 2. Jadinya X Y max lah, gue kasih namanya. V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G gitu. Karena dia simetri. Itu aja sih untuk gerak parabola. Kalian bisa latihan di
banyaklah situs buat latihan soal. Di sini gue cuma ngejelasin konsep dasarnya itu aja sih. Thank you.